Jadi di video kali ini aku mau bahas alasan kenapa aku beli motor listrik ini guys. Jadi ini adalah motor listrik saya ya. Jadi supaya lebih seru ya, mari kita bahas dengan sambil motoran. Let's go. Oke guys, selamat datang kembali di channel yang sederhana ini, anjay. Jadi ini aku mau perjalanan ke tempatnya temenku ya, biasalah ya main ya. Jadi di video ini aku juga mau bahas alasan kenapa aku ngambil motor listrik guys ya. Kita bahas dengan sambil motoran ya. By the way, kalau kalian sadar nih, kamera saya baru dong. Hahaha, lihat dong. Keren nggak? Mungkin aku akan bahas soal kamera ini di video selanjutnya. Jadi ini aku mau ngetes juga kamera ini buat motovlog enak apa enggak. Tapi kayaknya sih enak sih, aku lihat kayaknya keren sih ya. Tapi itu untuk video selanjutnya saya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas alasan kenapa saya beli motor listrik guys ya. Sambil ngebut dikit lah ya, boleh lah ya. Alasan pertama kenapa saya beli motor listrik adalah karena saya emang sudah mau ganti motor ya. Jadi saya tuh punya motor motor butut ya, motor matic tua gitu tahun 2012 ya, motor Yamaha Mio J ya. Itu motor udah tua banget ya, dan sering rusak ya, dan ketika rusak tuh biaya ngebenerinnya tuh bisa sampai 1 juta lebih guys. Dan kalau udah rusak tuh ngejengkelin. Dan kemarin tuh waktu pas puncaknya kesabaranku habis tuh waktu bayar pajak guys ya. Jadi aku ada 3 motor ya, ketiga-tiganya tuh pajaknya tuh kebetulan tuh waktunya tuh apa ya, berdekatan gitu. Jadi satu motor itu motor butut kayak gitu pajaknya 1 tahun itu 300.000 guys. Jadi 3 motor ya, satunya sama juga Mio J 2012, yang satunya Honda Revo apa itu lupa ya, masing-masing tuh minta sekitar 300-an. Jadi aku hampir keluar 1 juta cuman buat pajak. Akhirnya karena aku kesel ya, motorku aku jual ya, dan aku beli ini Polytron Fox S ya, motor listrik ini guys. Jadi alasannya kenapa saya ganti motor listrik, yang pertama adalah karena murah guys. Karena harga motor bensin yang baru itu udah, menurutku harganya tuh udah kayak gila-gilaan gitu. Harganya tuh udah 20 juta, 30 juta, 40 juta gitu untuk yang baru banget ya. Dan kayaknya nggak mungkin aku bisa beli tanpa nyicil gitu. Sementara aku bukan orang yang suka nyicil gitu guys. Bukan karena riba atau apa, aku emang gak suka aja guys. Apa, tekanan untuk membayar bulanan itu loh, aku yang agak kurang suka. Jadi akhirnya aku ambil ini merah anjir, lampu merah. Pada ini lampu aktif ya, biasanya mati loh. Kayaknya lampu ini mati guys, tumben aktif. Tadi sampai mana? Oh iya, jadi karena motor bensin itu tahu mahal dan kayaknya udah nggak kebeli lah buatku ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ambil motor listrik ya. Dan kenapa ambil motor listrik? Bentar, lebih enak dibahas sambil jalan bro. Pas lampu merah gini nggak enak banget. Yang ngelakson tadi siapa ya? Patuhi peraturan bro. Merah ya merah bro. Ini angkot juga bangke. Dan dia berhenti di situ, cok. Dia mau nyebrang yang ngeliat-liat. Ini angkot bangke ini. Oh, tadi aku mau bahas apa sih? Sampai lupa kan. Aduh. Oh ya, alasan kenapa aku beli motor listrik ya. Yang pertama adalah karena emang motor listrik itu harganya udah mulai murah-murah banget gitu. Di bawah 10 juta tuh udah banyak banget tinggal buat beli motor listrik gitu. Tapi ya sayangnya motor di bawah 10 juta tuh bentuknya aku kurang suka gitu loh. Nggak ada yang bentuknya keren gitu loh. Bentuknya tuh kayak motor-motor cewek gitu lah. Vespa itu unifnya udah bagus, cuman aku nggak terlalu suka model-model Vespa gitu. Akhirnya aku ketemu ini guys, motor Polytron Fox S ini. Cuman dia kayaknya motor listrik yang bentuknya NMAX Maxi gini ya, dan harganya murah, cuma 11,5 juta waktu itu. Dan kenapa nggak ngambil yang Fox R mas ya, menurut saya masih muda ya. Kenapa nggak manggil kenapa nggak beli Polytron Fox R pada saya cuma 2 juta ya? Karena menurutku kebutuhan ya. Kebutuhan aja sih sebenarnya. Dan buat yang nggak tahu, Polytron itu ada program sewa baterai. Jadi kenapa motor ini bisa murah guys ya,
Alasan kenapa motor ini bisa murah karena kita cuma beli motornya aja guys, kita nggak beli baterainya, dan baterainya itu sewa. Ini boleh disusul nggak sih? Baterainya itu sewa. Jadi untuk Fox S ini baterainya itu kan separuhnya Fox R ya, tapi harga sewanya itu 125.000 per bulan ya. Dan yang Fox R itu sewa baterainya itu 200.000 per bulan ya. Itulah kenapa Fox R dia punya keunggulan kayak jarak tempuh lebih tinggi, batas speed lebih kenceng gitu. Tapi ingat guys, pemakaianku tuh kayaknya nggak terlalu itu, aduh ini jalannya jelek banget lagi, nggak terlalu banyak itu untuk motor gitu, cuma buat sehari-hari aja, nggak buat apa pergi jauh. Jadi kayaknya bayar 200.000 per bulan tuh kayaknya terlalu berat buatku, walaupun akhirnya apa ya, menghajurkan esensi cicilan gitu ya. Tapi aku mikirnya gini guys ya, walaupun kan katanya nggak mau nyicil, tapi kan mau ambil Polytron gitu. Jadi bentar guys, aku akan mencoba bikin pembelaan dulu ya. Jadi gini guys, gini kan namanya baterai motor listrik itu kan komponen yang paling mahal ya dalam sebuah motor ya. Jadi bisa dibilang 11 juta itu motor aja baterainya itu sebenarnya harganya 9 juta. Oh ya, by the way 11 juta itu udah sama subsidi ya. Jadi harga aslinya tuh 18 juta, di subsidi 7 juta, jadi 11 juta, dan baterainya sendiri 9 juta. Jadi motor ini sebenarnya harganya 27 juta ya, harganya 27 juta. Tapi karena baterainya sewa, kita bisa ambil ini dengan harga 11,5 aja gitu. Dan baterai itu kita nggak tahu kan berapa lama dia akan awet gitu, kita nggak akan tahu. Seandainya amit-amit ya, kan namanya produksi pabrik itu kan tidak semuanya sempurna ya, ada yang cacat biasanya beberapa gitu. Takutnya ya baru dipakai 3 bulan udah cacat anjay. Dan kita harus beli lagi baterai seharga berapa, 9 juta, itu kan berat ya. Tiap baterai rusak nanti beli lagi 9 juta, 9 juta, 9 juta gitu. Walaupun baterai kita sebenarnya lebih murah sih, tapi tetap aja sayang ngeluarin duitnya. Akhirnya menurutku solusi sewa baterai itu ya solusi yang bagus. Karena ini ada apa ini? Bazar apa sih ini? Konser anjir. Aku nggak tahu konser apa, dijaga polisi sama TNI, tapi TNI Satpam, nggak ada TNI nya. Balik lagi ke sewa baterai ya, karena alasan tadi ya. Jadi menurutku bayar sewa bulanan itu lebih worth it gitu, karena kita nggak tahu baterai yang kita pakai itu bakalan kayak gimana. Dan aku sendiri belum tahu gimana cara pemakaian dan merawat baterai yang baik dan benar gitu. Jadi kayaknya nyewa itu nggak rugi-rugi amat gitu. Walaupun kita bayar 125 per bulan, itu kita bisa sambil latihan gitu lah ya. Dan kalau baterai rusak ya, baterai health-nya udah berkurang, itu bisa ditukar gratis katanya guys. Jadi ibaratnya kalau kita pakai 1 tahun 2 tahun baterai health-nya kok turunnya kenceng banget, kita bisa ganti gratis. Yang mana itu menurutku sistem sewa itu worth it sekali sih, dibandingkan kita langsung beli kontan langsung ya. Dan bayangkan guys, 11 juta bisa naik motor kayak gini guys. Wah, kapan lagi guys? Dan enaknya lagi, naik motor listrik itu jarang yang punya di tempatku ya. Tiap kali aku ke parkiran itu selalu ditanyain, pas motor listrik ya mas, kok mereknya Polytron mas? Saya tuh selalu kepikiran gini dalam hati, iya mas, ini tuh adalah kulkas yang saya modif ya, aku pengen nyusulinnya gitu. Ya macet guys, jam segini macet ya. Motor listrik gak bisa ngebut kata siapa nih, kita coba ngebut ya. Terus aku mau nyusul tapi takut aja. Dia soalnya nggak bisa lihat belakang cuy, aku takut dia tiba-tiba belok kiri cuy. Orang bawa barang banyak itu kan dia nggak bisa lihat belakang ya. Itu kita susul. Kenceng banget anjir. Akhirnya terbebas dari truk itu guys. Bentar ya, fokus dulu ya guys ya, fokus berkendara dulu guys. Depan udah lampu merah.
Udah lampu hijau dong, ayo jalan, 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 ayo, cek 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 cek, ayo, jalan 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 jalan. Oke, jalan. Ngomongin motor listrik lagi ya, dan kita bahas soal kelebihannya juga. Jadi salah satu kelebihan motor listrik menurutku tuh ya nggak isi bensin cuy. Ya iyalah, listrik kan ya. Gini, jadi tuh kita bisa ngecas di rumah cuy, dan biayanya tuh sebenarnya lebih hemat gitu. Jadi untuk 70 km kita tuh ngeluarin biaya sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah, yang mana berarti per kilometernya tuh murah banget lah ya. Berapa sih? 40 rupiah, 50 rupiah, nggak tahu deh, matematikaku jeblok. Tolong tanya Jerome Pauline aja ya aja. Aku nggak kenal, tolong tanyain. Bukan karena aku kenal ya, anjir, nyuruh bukan karena aku kenal, anjir. Jadi ya itu menurutku tuh kayak hemat banget. Mungkin banyak yang jawab nanti kalau spare partnya rusak gimana, nanti gini gimana. By the way, motor listrik itu dia nggak butuh perawatan rutin ya. Dia tuh nggak ada oli, nggak ada apa sih namanya, busi, itu nggak ada guys. Jadi ya perawatannya dia tuh bisa dibilang hampir nggak ada untuk perawatan rutin ya. Tapi kalau untuk perawatan dia cuma di sekitar kayak kampas rem, minyak rem, ban, angin, ya udah gitu doang. Kayak pelek mungkin harus dijaga supaya tidak peok atau gimana ya, kayak itulah, cuman kompre bergeraknya aja. Tapi kalau untuk komponen mesin, bukan mesin siapa nyebutnya ya, elektroniknya kayak dinamo, throttle controllernya itu dia tidak butuh perawatan rutin guys. Cuman ya dibersihin aja lah, paling lah bersihin pakai lap gitu. Jadi kita hemat sekitar, biasanya berapa sih harga servis motor? Aku udah lama aja nggak servisin motor. 300 kali ya, 300-400 kali ya servis motor tuh tiap berapa bulan. Itu kita nggak butuh itu guys, kita nggak butuh itu. Dan aku juga orangnya bukan orang yang bisa rajin untuk ngerawat motor gitu, karena ya gimana guys, males anjir. Kita harus ingat-ingat gitu tiap berapa kilometer, tiap berapa bulan gitu, harus ingat-ingat. Itu kayak beban aja gitu loh. Dan kalau pas gak ada duit gimana dong, ayo. Dan kalau motor listrik ini ya enaknya di situ sih, mungkin menang di perawatan rutinnya. Dia nggak ada perawatan rutin, cuma dibersihin aja motornya, cek tekanan angin, udah, kampas rem, lampu, ya udah itu aja. Itu nggak terlalu keluar duit. Dan kata siapa nggak bisa kenceng nih, dari tadi kita selap salib cuy. Ayo ngalah, ayo buruan, Kenapa pakai ragu-ragu tadi bapak itu? Kan dia yang duluan masuk ya. Dia lurus apa belok, kamu nggak ngerti anjir. Wah, lawan arah ini bapaknya. By the way, ini satu jalur ini. Ini satu jalur di sini pak. Yeay. Dan ini yang motor listrik ini nggak ada suaranya guys. Jadi kita bikin sendiri aja suaranya ya, gitu. Kita ada bikin sendiri karena emang motor listrik ini nggak ada suara. Dan nggak ada suaranya tuh keunggulan loh guys. Motor bensin itu harus dipanasin kan tiap pagi kan, harus dipanasin kan. Nah kalau pas kalian manasin motor itu, kalian nyadar nggak sih itu suaranya berisik loh, ganggu tetangga loh. Misal pagi-pagi kita subuh itu harus keluar, kita itu manasin motor, bunyinya itu itu ganggu tetangga guys. Motor listrik ini tidak perlu dipanasin guys, tetangga bisa tetap tidur dengan nyenyak, sakit gigi juga bodo amat. Karena motor listrik tidak perlu tidak perlu dipanasin. Jam berapa sih pak? Bocil-bocil udah pada pulang sekolah. Terus apalagi ya bang, kalau kehabisan listrik gimana? Motor listrik kehabisan listrik gimana? Baterainya habis, kita bisa ngecas di PLN. Udah banyak PLN yang biasanya menyediakan tempat listrik. Atau cari aja, tulis aja di Google SPKLU atau SPLU ya. Itu singkatan dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum kayaknya, SPKLU itu. Jadi di situ kita bisa ngecas, ada aplikasinya, dan kita juga bayar gitu. Kalau ngecas di luar mungkin untuk motor Polytron ini kita bayar sekitar 5.000-an kali ya. Kalau di rumah kan ngecas 3.000 ya, kayak ada biaya administrasinya 2.000 gitu. Yang mana murah lah. Dan emang iya sih,
Nah ini adalah salah satu persepsi yang mungkin bisa dibilang salah ya, ngecas motor listrik itu lama. Sebenarnya enggak juga. Jadi gini, motor listrik itu untuk baterainya itu ada beberapa jenis tipe ya. Aku nggak tahu ada berapa, pokoknya yang aku ketahui itu ada yang pertama SLA, itu yang ada apa disebut juga aki kering. Jadi itu sebenarnya ya aki gitu buat yang buat baterainya tuh aki, sebenarnya aki kering gitu. Dan ada lagi satu namanya Live PO4, jadi itu lithium ferrofosfat, lithium ferrofosfat ya. Jadi itu adalah tipe baterai yang digunakan di Polytron Fox S ini. Jadi jenis baterai itu guys, jenis baterai itu tuh bisa di fast charging, dia bisa di fast charging sebenarnya. Jadi tergantung chargernya. Jadi kalau kita butuh cepat, kita tinggal beli charger yang ampernya gede. Tapi perhatikan juga gedenya tuh nggak boleh melebihi dari kapasitas baterainya. Jadi misal kalau ini kan baterai Polytron Fox S ini kan 27 ampere ya, 27 Ah ya. Dan kalau dicas pakai charger bawaannya itu yang 5 ampere itu dia makan waktu sekitar 5 jam, karena dia tuh baterainya ngisi 5 ampere per jam gitu. Nah kalau kita isi dengan 10 ampere itu otomatis jadi lebih cepat 2 kali lipat kan. Yang dari tadinya 5 jam bisa jadi 2,5 sampai 3 jam. Mau lebih cepat lagi, masukin 15 ampere, itu dia bakal lebih cepat lagi. Jadi 15 ampere itu berapa? Jadi kayak sejam setengah, sejam atau 2 jam itu dari 0% sampai 100% ya. Dan nggak mungkin kan kita ngecas dari 0%, itu jarang banget, kasusnya jarang terjadi ya. Dan menurutku istirahat sekitar sejam di PLN itu enggak masalah lah. Sejam itu paling kalau kalian main Mobile Legend itu 3 kali match, anjir, 3 match itu udah penuh motor listrik bro, sambil ngasuh gitu. Karena dengan motor listrik ini kita jadi bisa lebih manajemen waktu. Jadi di jalan tuh nyantai, oh baterai habis, kita bisa ngasuh dulu di PLN. Dan biasanya di PLN tuh tempatnya enak guys, ber-AC tempat nunggunya gitu, nggak panas-panasan. Kalau di SPBU iya emang lama sih, kita harus nunggu sih, tapi itulah dia pentingnya manajemen waktu. Lampu merah. A few moments later. Hijau. Pak, ampun Pak. Oh gila, macet banget ya. Oh ya, by the way, aku bukan tipe motovlogger yang suka kebut-kebutan ya guys ya. Lagi motor listrik bisa dibawa ngebut juga. Motor ini speednya mentok di 80 ya. Itu pun bukan di limit karena tenaga dia cuman bisa sampai 80 pun enggak. Itu sebenarnya ada limit dari kontrolernya. Karena yang seri Fox R itu kalau nggak salah dia bisa lari 90 udah. Dan kayak kalau nggak salah nih sebenarnya tuh motor BLDC 3000 watt ya, ini 3000 watt, ini dinamonya itu bisa lari 130 kayaknya. Mungkin aku juga kurang tahu, tapi emang di limit di foto itu controller ya. Jadi dalam motor listrik ada baterai controller yang buat ngatur gas dan ngatur kayak CPU-nya gitu, dan BLDC atau dinamonya ya. Jadi itu emang dibatasin aja sebenarnya supaya baterainya nggak boros-boros amat. Karena motor listrik itu semakin kalian bawa kenceng, dia baterainya semakin boros guys. Itulah kenapa jarak tempuh itu kita nggak bisa tentukan pasti dengan motor listrik. Jadi kalau klaimnya 70 km di Polytron Fox S ini itu dengan catatan dibawa dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam ya. Kalau saya kan ini sekarang aja saya jalannya 50 nih, 50-60 nih, ini pun udah kenceng banget. Anjay, itu udah kenceng banget guys. Aku bukan tipe orang yang suka ngebut, karena jalanan desa ya kayaknya emang sih menarik buat ngebut, tapi susah guys sumpah. Kenapa? Karena jalannya pendek-pendek. Baru lurus dikit udah tikungan lagi, itu susah buat ngebut. Dan aku emang gak minat juga guys, sayang nyawa saya guys, sayang nyawa. Jadi kalau kalian mengharapkan motovlogger yang suka ngebut, menyalip Vario guys, lihat wah ini motor apa ini Bison, ini tidak ada apa-apanya di hadapan motor listrik. Aduh ini ada mama lagi. Oke, aman guys, langsung udah sampai limit aja 60.
Oke, bentar lagi nyampe kayaknya deh. Wah, anjir, anginnya kenceng banget ya. Anginnya kenceng banget sumpah. Shoot, ayo hijau bang, ayo bang. Aku bisa lewat nggak? Oh bisa. Gila, udah jago belum guys aku naik motornya guys, udah menyalip-nyalip nih. PCX nih, oh by the way pantat motorku ini sama kayak PCX anjir dari belakang. Tapi tetap kerenan PCX ya. Enggak, tetap keren motorku guys. PCX harus isi bensin guys, ini tidak anjir. Aduh, dan by the way ngomongin soal motor listrik, kenapa ngambil motor listrik? Kalian nyadar nggak sih sebenarnya motor listrik itu lebih efisien loh guys. Lebih efisiennya apa? Karena motor listrik itu dia tuh bisa listrik tuh bisa didapat dari mana aja gitu, dari masjid, dari rumah. Enggak ya, jadi itu bisa diambil dari batu bara lah, dari apa namanya, dari air lah, dari panel surya, dari matahari masuk tuh, dari panas bumi, geotermal. Sumber listrik tuh bisa didapetin dari mana aja, beda sama bensin gitu loh. Bensin itu guys, kita belok kanan dulu ya. Bensin itu kan ya cuman bisa dari bensin doang, jadi motor bensin itu cuma dari bakar bensin. Sementara kalau listrik itu, listrik bisa didapetin dari mana aja gitu. Kalau kalian punya panel surya di rumah, ya kalian bisa dengan gampangnya gitu ngecas motor listrik pakai panel surya, udah gitu doang. Dan menurutku di masa depan konversi listrik ini bakalan jalan banget. Dan ingat ya, harga bensin itu makin mahal cuy, dan negara katanya rugi loh jualan bensin subsidi itu. Katanya per 1 liter itu negara rugi 3.000 rupiah guys. Wah, itulah yang namanya subsidi guys ya. Jadi biarinlah, saya mencoba untuk membantu keuangan negara. Anjay, gaya bener ya. Oh by the way, ini aku udah deket tempatnya temanku. Kayaknya mungkin videonya sampai sini dulu guys ya, nanti nggak enak ini mengganggu privasi temanku guys ya. Jadi cukup sekian video dari saya ya, dan sampai jumpa di motovlog selanjutnya. Dan anjir, ini jalannya geter gini. Bye bye, yo, sini.